Saat tubuh berjuang melawan sakit, obat yang paling awal bekerja adalah hati dan pikiranmu. Hati yang yakin akan kesembuhan, dan pikiran yang tidak menyerah, seringkali menjadi penolong pertama sebelum obat apapun bekerja. Banyak orang tidak menyadari hal ini. Ketika sakit datang, perhatian kita langsung tertuju pada tubuh. Rasa nyeri, lemah, tidak berdaya, dan takut akan kemungkinan terburuk. Padahal, jauh sebelum obat masuk ke dalam tubuh, ada satu ruang yang lebih dulu bereaksi, ruang di dalam diri, tempat hati dan pikiran berbisik satu sama lain. Sakit bukan hanya urusan daging dan tulang. Ia juga menyentuh perasaan, menggoyahkan keyakinan, dan menguji kesabaran. Karena itulah, dua orang dengan penyakit yang sama bisa merasakan perjalanan yang sangat berbeda. Bukan karena tubuh mereka berbeda, tetapi karena cara hati dan pikiran mereka memandang sakit itu tidak sama. Hati yang dipenuhi keyakinan akan kesembuhan bekerja seperti cahaya kecil di tengah gelap. Ia mungkin tidak langsung menghilangkan rasa sakit, tetapi ia memberi arah. Ia berkata pelan, "Aku belum selesai. Aku masih berjuang." Dan kalimat sederhana itu seringkali menjadi alasan seseorang bertahan satu hari lebih lama, satu napas lebih kuat, satu doa lebih sungguh-sungguh. Pikiran yang tidak menyerah juga memiliki peran besar. Pikiran yang terus diracuni ketakutan akan membuat tubuh semakin tegang, tidur terganggu, dan harapan perlahan runtuh. Sebaliknya, pikiran yang dijaga agar tetap tenang, meski lelah, membantu tubuh beristirahat dan memberi ruang bagi proses pemulihan untuk bekerja dengan lebih baik. Ini bukan tentang berpura-pura kuat atau menolak kenyataan. Ini tentang memilih untuk tidak menyerahkan seluruh kendali pada rasa sakit. Mengakui bahwa sakit itu ada, tetapi menolak untuk menjadikannya penguasa atas seluruh hidup. Ada hari-hari ketika sakit terasa begitu berat. Doa terasa kering, semangat menipis, dan harapan seperti menjauh. Pada saat-saat itulah hati dan pikiran diuji paling dalam. Bukan diuji untuk selalu optimis, tetapi diuji untuk tetap bertahan meski optimisme sedang redup. Hati yang yakin akan kesembuhan bukan berarti tidak pernah lelah. Ia juga bisa menangis, merasa takut, dan bertanya-tanya. Namun di balik semua itu, masih ada satu keyakinan kecil yang dijaga, bahwa Tuhan tidak sedang bermain-main dengan rasa sakit ini, bahwa setiap ujian membawa makna, meski maknanya belum terlihat sekarang. Pikiran yang tidak menyerah bukan pikiran yang selalu cerah. Ia adalah pikiran yang, meski dipenuhi kabut, tetap memilih melangkah pelan. Ia tidak memaksa diri untuk sembuh hari ini, tetapi berjanji untuk tidak berhenti berharap. Seringkali, tubuh mengikuti apa yang diyakini hati dan dipikirkan pikiran. Ketika hati terus berkata, "Aku ingin sembuh," dan pikiran terus berkata, "Aku masih berjuang," tubuh mendapatkan pesan untuk tidak menyerah. Ia mungkin lambat, mungkin tertatih, tetapi ia bergerak. Sakit juga mengajarkan kita untuk berdamai dengan diri sendiri. Ia memaksa kita berhenti sejenak dari kesibukan, dari tuntutan, dari kerasnya dunia. Dalam keheningan itu, hati dan pikiran punya kesempatan untuk berbicara lebih jujur. Tentang luka lama, tentang lelah yang selama ini dipendam, tentang kebutuhan untuk dipeluk, meski hanya oleh doa. Tidak semua kesembuhan datang dalam bentuk hilangnya penyakit. Ada kesembuhan yang hadir sebagai ketenangan, penerimaan, dan kekuatan baru untuk menjalani hari. Dan semua itu berawal dari hati yang mau percaya dan pikiran yang mau bertahan. Jika hari ini kamu sedang sakit, dan rasanya semua obat belum memberi jawaban, jangan remehkan apa yang ada di dalam dirimu. Jaga hatimu agar tidak putus asa, rawat pikiranmu agar tidak tenggelam dalam ketakutan. Itu bukan pengganti obat, tetapi ia adalah penopang yang membuat obat bekerja dengan harapan. Berbicaralah dengan tubuhmu dengan lembut. Katakan bahwa kamu tidak membencinya karena sakit ini. Katakan bahwa kamu bersamanya, dalam lemah maupun kuat. Kata-kata itu mungkin terdengar sederhana, tetapi bagi hati dan pikiran, ia adalah penguatan yang nyata. Ingatlah, proses penyembuhan bukan lomba. Tidak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain. Setiap tubuh punya waktunya sendiri, dan setiap jiwa punya jalannya sendiri.
Tugasmu bukan memaksa sembuh, tetapi setia merawat harapan. Dan jika hari ini yang bisa kamu lakukan hanya bertahan, itu sudah cukup. Jika yang mampu kamu ucapkan hanya satu doa pendek, itu sudah bernilai. Hati yang terus berharap dan pikiran yang tidak menyerah, sekecil apapun, tetap sedang bekerja. Karena seringkali, sebelum obat menyentuh tubuh, keyakinan sudah lebih dulu menyentuh jiwa. Dan dari situlah, kesembuhan, dalam bentuk apapun yang terbaik, perlahan menemukan jalannya. Dan ketika perjalanan ini terasa terlalu panjang, ingatlah bahwa tidak ada satupun langkah kecil yang sia-sia. Setiap pagi ketika kamu masih membuka mata, setiap napas yang masih kamu tarik, itu adalah tanda bahwa hidup di dalam dirimu masih memilih bertahan. Hati dan pikiranmu sedang bekerja, meski kamu tidak selalu menyadarinya. Ada kalanya kamu merasa bosan dengan kata sabar. Seolah-olah semua orang mudah mengucapkannya, tetapi hanya kamu yang benar-benar merasakan beratnya. Di saat seperti itu, izinkan dirimu lelah. Lelah bukan tanda kalah, ia hanya isyarat bahwa kamu manusia. Yang penting, jangan biarkan lelah berubah menjadi putus asa. Hati yang sehat bukan hati yang tidak pernah goyah, melainkan hati yang selalu kembali. Kembali kepada harapan, kembali kepada doa, kembali kepada keyakinan bahwa tidak ada rasa sakit yang hadir tanpa izin dan tujuan. Meski tujuan itu belum kamu pahami hari ini, percayalah, ia tidak pernah kosong. Pikiran pun perlu dilatih untuk lembut. Terlalu sering kita memarahi diri sendiri karena belum sembuh, karena masih lemah, karena belum sekuat harapan orang lain. Padahal, pikiran yang terus disudutkan hanya akan menambah beban. Berhentilah sejenak, tarik napas, dan izinkan pikiranmu beristirahat dari tuntutan. Dalam keheningan malam, ketika rasa sakit terasa lebih jelas dan kesepian semakin nyata, hati dan pikiran kembali menjadi teman terdekatmu. Pada saat itulah, bisikan keyakinan sangat dibutuhkan. Bukan keyakinan yang berteriak, tetapi keyakinan yang menenangkan. Tidak apa-apa jika hari ini kamu belum merasa kuat. Tidak apa-apa jika senyummu terasa dipaksakan. Yang penting, kamu tidak menutup pintu harapan. Karena harapan yang dibiarkan terbuka, meski hanya sedikit, tetap memberi jalan bagi cahaya masuk. Banyak orang sembuh bukan karena mereka paling kuat, tetapi karena mereka paling setia menjaga harapan. Setia pada doa meski jawabannya belum datang. Setia pada usaha meski hasilnya belum terlihat. Setia pada hidup meski rasanya berat. Sakit juga mengajarkan kita tentang rasa syukur yang lebih dalam. Bukan syukur yang lantang, tetapi syukur yang diam-diam. Syukur karena masih bisa merasakan, masih bisa belajar, masih diberi kesempatan untuk mengenal diri sendiri dengan lebih jujur. Ketika kamu mulai berdamai dengan sakit, bukan berarti kamu menyerah. Justru disitulah kekuatan baru muncul. Berdamai berarti berhenti melawan dengan kemarahan, dan mulai merawat dengan kasih. Tubuh, hati, dan pikiranmu membutuhkan kasih itu agar bisa pulih bersama. Jangan biarkan ucapan orang lain mematahkan keyakinanmu. Tidak semua orang memahami perjuangan yang kamu jalani. Fokuslah pada perjalananmu sendiri. Dengarkan tubuhmu, rawat hatimu, dan jaga pikiranmu tetap hidup. Ada hari ketika kemajuan terasa tidak ada. Jangan tertipu oleh perasaan itu. Proses seringkali bekerja dalam diam. Apa yang tidak kamu lihat hari ini, mungkin sedang dipersiapkan untuk esok atau lusa. Jika kamu merasa sendiri, ingatlah bahwa doa tidak pernah sendiri. Ada kekuatan yang selalu mendengar, bahkan ketika kata-kata tak lagi bisa kamu ucapkan. Serahkan lelahmu, serahkan takutmu, dan izinkan dirimu ditopang oleh keyakinan. Pada akhirnya, kesembuhan adalah perjalanan yang melibatkan seluruh dirimu. Bukan hanya tubuh, tetapi juga hati dan pikiran. Ketika ketiganya berjalan seiring, meski tertatih, harapan akan selalu menemukan jalannya. Teruslah bertahan. Teruslah berharap. Selama hatimu masih mau percaya dan pikiranmu masih mau berjuang, kamu belum kalah. Dan selama itu pula, penyembuhan, dalam cara terbaik yang telah ditetapkan, sedang bergerak mendekat kepadamu.
Dan jika suatu saat kamu merasa imanmu pun ikut sakit, itu bukan aib. Iman juga bisa lelah ketika tubuh terlalu lama menahan nyeri. Namun iman yang lelah bukan iman yang mati. Ia hanya sedang menunggu disentuh kembali, oleh doa yang jujur, oleh air mata yang dibiarkan jatuh, oleh pengakuan bahwa kamu benar-benar membutuhkan pertolongan. Ada kekuatan besar dalam kejujuran kepada diri sendiri. Mengakui bahwa kamu takut, bahwa kamu capek, bahwa kamu tidak selalu kuat. Dari kejujuran itulah hati menjadi lebih lapang, dan pikiran tidak lagi menekan diri dengan tuntutan yang berlebihan. Jangan menyepelekan kata-kata yang kamu ucapkan kepada dirimu sendiri. Setiap hari, tubuhmu mendengar. Setiap malam, hatimu mencatat. Jika yang kamu bisikkan adalah putus asa, maka beban akan terasa berlipat. Namun jika yang kamu tanam adalah harapan, meski kecil, ia akan tumbuh pelan-pelan. Sakit seringkali datang untuk mengajari kita mencintai diri sendiri dengan cara yang baru. Bukan cinta yang memanjakan, tetapi cinta yang merawat. Cinta yang tahu kapan harus beristirahat, kapan harus meminta bantuan, dan kapan harus berserah. Pikiran yang tenang bukan pikiran yang kosong, tetapi pikiran yang tahu kemana harus kembali ketika kacau. Ia kembali pada napas, pada doa, pada keyakinan bahwa hari ini tidak harus sempurna untuk tetap bermakna. Ada kalanya kesembuhan terasa seperti janji yang terlalu jauh. Pada saat itu, jangan memaksa dirimu melihat masa depan. Cukup hadapi hari ini. Cukup jalani jam ini. Cukup bertahan pada detik ini. Kadang, itulah bentuk keberanian yang paling nyata. Hati yang yakin akan kesembuhan juga tahu caranya bersabar dengan proses. Ia tidak memburu hasil, tetapi setia menemani perjalanan. Ia mengerti bahwa setiap luka punya waktunya sendiri untuk pulih. Pikiran yang tidak menyerah belajar untuk tidak membandingkan. Tidak semua orang berjalan dengan kecepatan yang sama, dan tidak semua luka terlihat dari luar. Perbandingan hanya akan mencuri energi yang seharusnya dipakai untuk sembuh. Jika hari ini kamu masih harus menahan rasa sakit yang sama seperti kemarin, jangan anggap itu kegagalan. Bisa jadi tubuhmu sedang bekerja lebih keras dari yang kamu bayangkan. Ada perbaikan kecil yang belum terlihat, ada proses sunyi yang belum terasa. Dalam setiap doa yang kamu panjatkan, bahkan doa yang terputus oleh tangis, ada kekuatan yang sedang bergerak. Tidak ada satupun doa yang sia-sia. Ada yang dijawab segera, ada yang ditunda, dan ada yang diganti dengan sesuatu yang lebih menenangkan jiwa. Sakit juga mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap sesama. Ketika kamu pernah merasakan lemah, kamu akan lebih mudah memahami lelah orang lain. Dari sana, lahir empati, lahir kelembutan, lahir makna baru dari penderitaan. Jangan lupa untuk bersyukur pada hal-hal kecil yang masih kamu miliki. Satu malam tanpa nyeri berlebihan, satu pagi dengan napas yang lebih lega, satu senyum dari orang terdekat. Syukur kecil itu memberi tenaga besar bagi hati. Pada akhirnya, kamu tidak diminta untuk menjadi sempurna dalam sakit. Kamu hanya diminta untuk tetap hidup di dalamnya. Hidup dengan harapan, hidup dengan keyakinan, hidup dengan pikiran yang tidak menyerah. Dan ketika suatu hari nanti kamu menoleh ke belakang, kamu akan menyadari bahwa yang membuatmu bertahan bukan hanya obat yang kamu minum, tetapi hati yang terus berharap dan pikiran yang memilih untuk tetap bangkit, sekali lagi, dan sekali lagi. Dan jika suatu hari kamu bangun dengan perasaan hampa, seolah semangatmu tertinggal entah di mana, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Ada masa ketika tubuh dan jiwa sama-sama butuh jeda. Pada masa itu, bertahan saja sudah merupakan bentuk kekuatan yang jarang disadari. Hati yang terluka oleh sakit seringkali menyimpan pertanyaan yang tak terucap. Sampai kapan? Mengapa harus aku? Dan apakah aku akan benar-benar sembuh? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar. Jangan mengusirnya dengan rasa bersalah. Terimalah, lalu bawa semuanya dalam doa, dalam keheningan, dalam kepercayaan bahwa kamu tidak berjalan sendirian. Pikiran pun kadang memberontak. Ia lelah berharap, lelah menunggu, lelah dituntut untuk tetap positif. Di saat seperti itu, berhentilah sejenak. Bernapaslah perlahan.
Ingatkan dirimu bahwa pikiran tidak harus selalu kuat, yang penting ia tidak menyerah sepenuhnya. Sakit mengajarkan kita untuk menghargai hal-hal yang dulu terasa biasa. Tidur nyenyak, bangun tanpa nyeri, tertawa tanpa beban. Dari kehilangan sementara itulah, kita belajar makna sejati dari kesehatan dan ketenangan. Ada kekuatan besar dalam menerima bantuan. Tidak semua perjuangan harus dijalani sendirian. Ketika kamu membiarkan orang lain mendoakanmu, mendengarkanmu, atau sekadar menemanimu dalam diam, hatimu akan terasa lebih ringan. Hati yang yakin akan kesembuhan juga belajar untuk memaafkan diri sendiri. Memaafkan hari-hari ketika kamu merasa gagal, marah, atau putus asa. Memaafkan kelemahan yang muncul tanpa izin. Dari maaf itulah, ketenangan perlahan tumbuh. Pikiran yang terjaga akan belajar memilih apa yang layak dipikirkan. Tidak semua kemungkinan buruk harus dipelihara. Tidak semua cerita orang lain harus dijadikan ketakutan. Pilihlah untuk fokus pada apa yang bisa kamu lakukan hari ini, sekecil apapun. Jika kamu merasa tidak ada perubahan, jangan menyerah pada kesimpulan itu. Perubahan seringkali bekerja di balik layar. Ia tidak selalu hadir sebagai keajaiban besar, tetapi sebagai kekuatan kecil yang terus menumpuk. Dalam proses ini, izinkan dirimu menikmati momen-momen sederhana. Secangkir minuman hangat, cahaya matahari pagi, suara hujan di malam hari. Hal-hal kecil itu menenangkan hati dan memberi ruang bagi pikiran untuk pulih. Sakit tidak pernah datang untuk merampas seluruh hidupmu. Ia mungkin mengambil sebagian tenaga, sebagian rencana, sebagian mimpi. Namun ia juga bisa membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri. Ketika kamu terus menjaga hatimu agar tidak putus asa dan pikiranmu agar tidak menyerah, kamu sedang membangun fondasi yang kuat. Fondasi itu akan menopangmu, apapun hasil akhirnya nanti. Dan ingatlah ini dengan lembut. Selama kamu masih mau berharap, masih mau berdoa, dan masih mau bertahan, perjalanan ini belum selesai. Hati dan pikiranmu masih bekerja, masih berjuang, masih menjadi obat pertama yang setia menemanimu di setiap langkah menuju kesembuhan. Dan jika suatu saat harapan terasa terlalu berat untuk digenggam, tidak apa-apa jika kamu meletakkannya sebentar. Bukan untuk meninggalkannya, tetapi untuk mengistirahatkan tanganmu yang lelah. Harapan yang sejati tidak akan pergi hanya karena kamu berhenti menggenggamnya sejenak. Hati yang terus berjuang dalam sakit seringkali menyimpan kerinduan sederhana, ingin hidup normal kembali. Kerinduan itu bukan keluhan, ia adalah doa yang paling jujur. Jangan padamkan kerinduan itu, karena di sanalah semangat hidupmu bernaung. Pikiran juga butuh ruang untuk bernapas dari ketakutan yang terus berulang. Jika kamu merasa pikiranmu penuh, izinkan dirimu untuk diam. Diam bukan berarti kosong, tetapi memberi kesempatan bagi ketenangan untuk masuk perlahan. Ada hari-hari ketika kemajuan hanya terasa di dalam batin, bukan di tubuh. Kamu mungkin masih merasakan sakit yang sama, tetapi hatimu lebih tenang, pikiranmu lebih sabar. Itu pun adalah bentuk kesembuhan yang nyata. Sakit mengajarkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang bergerak cepat, tetapi tentang bertahan dengan makna. Ketika langkahmu melambat, pandanganmu justru bisa menjadi lebih jernih. Hati yang yakin akan kesembuhan belajar mempercayai waktu. Ia mengerti bahwa tidak semua hal bisa dipercepat, dan tidak semua luka bisa disembuhkan dengan tergesa-gesa. Kesabaran bukan penundaan, melainkan pendewasaan. Pikiran yang tidak menyerah belajar untuk tidak menyalahkan keadaan. Ia berhenti bertanya, "Mengapa aku?" dan mulai bertanya, "Apa yang bisa aku pelajari?" Dari pertanyaan itulah, lahir kekuatan baru. Jika suatu hari kamu merasa cemburu melihat orang lain sehat dan bebas, jangan merasa bersalah. Perasaan itu manusiawi. Yang penting, jangan biarkan ia berubah menjadi keputusasaan. Kembalikan hatimu pada perjalananmu sendiri. Dalam setiap tarikan napas yang kamu jaga, ada kehidupan yang masih berdenyut. Jangan remehkan napasmu. Ia adalah pengingat paling sederhana bahwa kamu masih di sini, masih diberi kesempatan. Sakit juga sering membuka pintu untuk lebih dekat dengan Tuhan.
Bukan karena terpaksa, tetapi karena sadar bahwa ada keterbatasan yang tak bisa diatasi sendirian. Dalam keterbatasan itu, hati menemukan tempat bersandar. Pikiran yang tenang akan membantu tubuh menerima perawatan dengan lebih baik. Ia tidak melawan, tidak panik, tidak menolak proses. Ia memilih bekerja sama dengan waktu dan usaha. Jika hari ini kamu hanya bisa berdoa dengan lirih, itu sudah cukup. Jika kamu hanya bisa berharap dalam diam, itu pun sudah berarti. Tidak ada ukuran baku untuk iman dan harapan dalam sakit. Pada akhirnya, perjalanan ini akan membentukmu menjadi pribadi yang lebih lembut pada diri sendiri dan orang lain. Apapun hasil akhirnya, kamu tidak akan keluar dari proses ini dengan tangan kosong. Dan selama hatimu masih mau percaya, dan pikiranmu masih memilih untuk bertahan, jangan ragukan satu hal ini. Kamu sedang berjalan perlahan, tertatih, namun tetap menuju terang yang telah disiapkan untukmu. Dan ketika malam kembali datang, membawa sunyi yang seringkali memperbesar rasa sakit, izinkan dirimu merasakan apapun yang muncul. Tidak perlu selalu kuat di hadapan gelap. Terkadang, gelap justru mengajarkan kita bagaimana caranya berharap dengan lebih jujur. Hati yang lelah seringkali hanya ingin didengarkan, bukan dinasihati. Maka dengarkanlah dirimu sendiri. Dengarkan keluhan yang muncul tanpa menghakimi. Dari sana, ketenangan akan pelan-pelan menemukan tempatnya. Pikiran pun tidak selalu harus dipenuhi kata-kata. Ada saat ketika keheningan jauh lebih menyembuhkan daripada 1000 kalimat motivasi. Diam yang disertai kesadaran bisa menjadi ruang istirahat yang sangat berharga. Sakit mengajarkan kita bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita lakukan, tetapi tentang seberapa tulus kita menjalaninya. Ketika kemampuan berkurang, kehadiran justru menjadi lebih bermakna. Hati yang yakin akan kesembuhan tidak menolak rasa sakit, tetapi tidak menjadikannya pusat hidup. Ia tahu bahwa sakit hanyalah satu bagian dari perjalanan, bukan keseluruhan cerita. Pikiran yang tidak menyerah belajar untuk memaafkan hari ini yang terasa berat. Ia tidak menuntut besok harus lebih baik, ia hanya berjanji untuk kembali mencoba. Jika suatu hari kamu merasa doa-doamu menggantung, jangan berhenti berdoa. Ada doa yang sedang dikumpulkan, ada air mata yang sedang dihitung sebagai kekuatan, ada kesabaran yang sedang dibentuk. Sakit juga membuat kita lebih peka terhadap waktu. Kita belajar bahwa setiap detik bernilai, setiap momen layak dirasakan. Dari sana, hidup menjadi lebih penuh meski bergerak lebih lambat. Jangan remehkan kekuatan sentuhan kasih, baik dari orang lain maupun dari dirimu sendiri. Sentuhan itu bisa berupa kata lembut, pelukan, atau sekadar niat baik dalam hati. Semua itu menguatkan. Hati yang terjaga akan terus mengingatkanmu bahwa kamu lebih dari rasa sakit yang kamu alami. Identitasmu tidak ditentukan oleh penyakit, tetapi oleh cara kamu bertahan di dalamnya. Pikiran yang jernih akan membantumu melihat bahwa setiap ujian memiliki batas. Tidak ada malam yang tidak berakhir, tidak ada luka yang dibiarkan tanpa perhatian. Jika hari ini kamu masih harus menahan nyeri yang sama, jangan biarkan itu mencuri seluruh harapanmu. Harapan tidak harus besar untuk tetap hidup. Cukup satu alasan kecil untuk bertahan. Pada akhirnya, apapun yang terjadi, kamu akan menemukan bahwa perjalanan ini telah membentuk hatimu menjadi lebih kuat dan pikiranmu menjadi lebih bijaksana. Dan disitulah, di tengah kelembutan dan keteguhan itulah, penyembuhan, dalam maknanya yang paling luas, menemukan tempatnya. Jika esok hari datang tanpa perubahan yang kamu harapkan, jangan biarkan hatimu runtuh. Tidak semua kebaikan datang dengan tanda yang langsung terlihat. Ada kebaikan yang bekerja diam-diam, membangun ketahanan di dalam dirimu, mempersiapkanmu untuk hari ketika kamu mampu berdiri dengan lebih tenang. Hati yang terus dirawat akan belajar percaya meski jawaban belum datang. Percaya bukan karena semuanya baik-baik saja, tetapi karena kamu memilih untuk tidak menutup pintu pada kemungkinan yang baik. Pikiran yang dijaga dengan lembut akan mulai membedakan antara kenyataan dan ketakutan. Tidak semua yang kamu pikirkan akan terjadi, dan tidak semua rasa takut perlu dipercaya. Dengan menyadarinya,
pikiran menjadi tempat yang lebih aman untuk beristirahat. Sakit seringkali mengubah cara kita memandang hidup. Dulu kita mengejar banyak hal, sekarang kita belajar memilih. Dulu kita terburu-buru, sekarang kita memahami arti hadir sepenuhnya dalam satu momen. Hati yang yakin akan kesembuhan tidak menuntut mukjizat setiap hari. Ia hanya meminta kekuatan untuk menjalani hari ini dengan sebaik yang ia mampu. Dan seringkali, itulah doa yang paling tulus. Pikiran yang tidak menyerah belajar untuk bersahabat dengan ketidakpastian. Ia berhenti menuntut kepastian mutlak, dan mulai menemukan ketenangan dalam berserah. Jika kamu merasa rapuh, ingatlah bahwa rapuh bukan berarti hancur. Rapuh berarti sensitif, peka, dan hidup. Dari kerapuhan itulah, empati dan kebijaksanaan tumbuh. Sakit juga mengajarkan kita bahwa nilai diri tidak berkurang hanya karena tubuh melemah. Kamu tetap berharga, tetap layak dicintai, tetap bermakna, apapun kondisi tubuhmu hari ini. Hati yang lapang akan memaafkan dunia yang kadang terasa tidak adil. Bukan karena dunia benar, tetapi karena hatimu pantas untuk damai. Pikiran yang jernih akan menyadari bahwa setiap proses memiliki iramanya sendiri. Ada hari cepat, ada hari lambat. Keduanya sama-sama bagian dari perjalanan. Jika hari ini kamu masih bisa tersenyum meski sakit, itu adalah kemenangan kecil. Jika kamu masih bisa berharap meski lelah, itu adalah keberanian besar. Jangan meremehkan pencapaian-pencapaian sunyi itu. Pada akhirnya, mungkin kamu akan mengerti bahwa penyembuhan bukan hanya tentang kembali seperti dulu, tetapi tentang menjadi versi dirimu yang lebih lembut, lebih sabar, dan lebih terhubung dengan hidup. Dan selama hatimu masih mau percaya, selama pikiranmu masih memilih untuk bertahan, yakinlah satu hal ini, kamu tidak sedang berjalan mundur. Kamu sedang berjalan perlahan, menuju terang yang tepat pada waktunya.